Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Jumat. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Ustadz Abdullah Hehamahua di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Pagi hari ini sehat, Bang Dullah ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Masih sibuk ini ya, pemerintahan baru nanti untuk menyeleksi calon-calon pejabat dan calon-calon anggota kabinetnya nih, Bang Dullah. Kita ingin menyoroti, Bang Dullah, dalam Iya. pandangan Bang Dullah, sosok orang-orang gitu ya. Kalau mau kita kategorikan kan itu kayak macam-macam udah numplok semua di situ tuh yang kemarin dipanggil oleh Prabowo ke Hambalang gitu ya. Gambaran dari Ya. orang-orang yang dipanggil, menurut Bang Dullah, apakah ada apa ya istilahnya itu tokoh-tokoh yang memperlihatkan integritasnya dalam beberapa tahun terakhir terhadap pemberantasan korupsi, atau justru terdapat muka-muka yang waduh ini mantan koruptor nih, waduh ini kasusnya korupsi banyak nih, wah ini gitu ya. Satu itu Bang Dullah gitu ya, karena ini menjadi sorotan publik Ya. juga. Terus yang kedua, Ya. ini ada apa nih ketika Jokowi membuat Korps Pemberantasan Korupsi Polri menjelang lengser, sampai Bang Novel itu komen ya, beberapa hal mungkin perlu dikaji dalam hal ini ketika Jokowi menjelang lengser malah membuat Korps Pemberantasan Korupsi Polri. Itu aja Bang Dullah di pagi hari ini, mungkin bagaimana pandangan dari Bang Dullah? Ya, yang pertama kalau dari calon-calon menteri yang dipanggil, yang saya kenal tidak sampai 10 orang yang punya integritas dalam hal soal pemberantasan korupsi. 90% itu terlibat korupsi. 90%. Ya. Kenapa? Karena misalnya beberapa menteri lama masih dipakai, padahal menteri lama itu semua terlibat korupsi. Erlangga misalnya punya kasus nikel, kasus macam-macam lah seperti itu. Kemudian Ketua Umpan juga punya kasus satu menteri dan seterusnya. Apalagi Bahlil, dan jadi orang-orang lama dari Jokowi semua orang yang terlibat korupsi seperti itu. Sehingga demikian maka ada beberapa orang baru yang saya meskipun tidak terlalu kenal baik, tapi saya coba lihat background-nya, ya saya kira tidak sampai 10 orang lah yang memiliki integritas dan punya kemauan untuk memberantas korupsi. Nah, hal ini pernah disampaikan oleh Mahfud MD sebelum masuk kabinet, bahwa korupsi di Indonesia itu malaikat masuk ke situ pun juga ikut terlibat korupsi seperti itu, atau kiai masuk ke situ pun juga terlibat. Jadi apakah 10 orang ini menghadapi 30 orang lebih itu bisa mampu untuk menghadapinya seperti itu? Itu sehingga dengan demikian maka pada hari yang lalu saya katakan ini kabinet transaksional, karena janji-janji waktu pemilu, pilpres dan seterusnya jadi transaksional seperti itu. Itu yang harus diperhatikan. Kalau memang Prabowo betul-betul mau menunjukkan bahwa dia betul-betul memberantas korupsi, maka yang harus dilakukan Prabowo itu adalah begitu selesai pelantikan, dia kemudian memecat Gibran, mengajukan kepada MPR untuk memecat Gibran karena Gibran terlibat banyak kasus korupsi. Baik soal pesawat pribadi, baik soal kemudian penipuan ijazah dan seterusnya seperti itu. Lalu kemudian merasakan Undang-Undang Dasar 45 soal etika, fubu papa dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau itu dilakukan Prabowo, maka kemudian Prabowo bisa mendapatkan simpati dari masyarakat bahwa Prabowo betul-betul itu mau memberantas korupsi. Nah, jadi oleh karena itu maka ini yang menjadi tantangan buat Prabowo, apakah betul-betul dia menggunakan taktik setelah sudah terpilih baru dia akan singkirkan Jokowi dan seterusnya. Nah, itu satu pertanyaan yang berdasarkan pengamatan agak sukar, menurut saya agak sukar seperti itu. Nah, kemudian ada sekian puluh orang calon wakil menteri.
ini aneh Indonesia ini. Saya sudah katakan pada Jumat yang lalu bahwa di negara-negara modern, khususnya di Malaysia, saya sudah 2 pekan, 3 pekan ini, saya masih di Malaysia ini, Mas Angga. Oh gitu. Masih Iya. masih di Malaysia. Itu wakil-wakil menteri itu adalah jabatan karier, jabatan karier. Nah, sementara yang ada itu, yang direkrut itu bukan jabatan karier, jabatan karier seperti itu. Sehingga akhirnya juga jabatan politik, karena jabatan politik nanti ada kemudian konsekuensinya. Misalnya partai A mengatakan Anda masuk sana, maka tugas Anda adalah bla bla bla. Jangan lupa untuk isi kas partai. Ingat kasus Menteri Sosial yang apa namanya Batubara. Itu kan dia wakil bendahara PDIP dan dia harus menyetor sekian uang untuk kas partai. Jadi ada seperti itu. Sehingga demikian maka wakil-wakil menteri yang juga orang politik itu tentu saja tidak terlepas daripada komitmen kepartaian itu. Ada misalnya yang partai yang cantik sekali bermain seperti itu di dalam orang-orang yang dipanggil tidak ketahuan bahwa dia itu orang partai. Dia orang akademisi, profesor. Dan saya tahu, ternyata dia itu orang partai ini. Orang partai. Dan partai ini pandai sekali untuk menjaga image kepada umat, kepada pemilih. Maka kemudian tidak menggunakan orang yang ada dalam struktur partai. Tapi saya dapat bocoran bahwa dia mengajukan calon 5 dubes. Calon 5 dubes. Jadi satu orang dia profesor di ITB, itu jadi akademisi, masuk menteri, tapi kemudian dia menyiapkan 5 calon dubes. Kenapa? Karena dubes-dubes itu nanti kemudian akan bisa digunakan untuk 2029 suara-suara warga negara, kemudian WNI atau TKI yang kerja di negara itu untuk nanti 2009. Jadi ini kawan ini canggih betul mainnya, canggih betul mainnya seperti itu. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa menjelang pelantikan dan seterusnya itu ada 3 orang yang kemudian ambil gelar doktor ini. Nah, itu tuh. Ya. Ini aneh Indonesia ini. Jadi aneh karena apa? Di dunia ini hanya Indonesia yang doktor itu bukan dosen. Jadi saya sekian lama di Malaysia hanya dan di Indonesia ya Bang itu. Hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia. Bahwa orang doktor itu bukan dosen. Bahkan kuliahnya pun nggak sampai 2 tahun tuh bisa. Di Malaysia itu kalau orang ambil doktor itu mau jadi dosen. Iya, dia harus dosen dulu. Karena syaratnya dosen itu minimal master, baru kemudian doktor seperti itu. Tapi di Indonesia aneh, menjelang pemilu, menjelang pilkada, menjelang pilpres, ambil doktor supaya keren dipasang depannya doktor. Tapi dia bukan dosen. Nah itu aneh seperti itu. Bergelar tanpa ilmu gimana itu? Itu. Nah karena itu ketika saya pensiun di KPK, saya selesaikan doktor saya karena background saya memang guru dan dosen, jadi saya kemudian betul. Nah di angkatan saya itu ada jenderal yang bukan dosen, dia menteri, kemudian menghadapi pilpres dia ambil doktor cuma dia lebih angkatan sesudah saya, jadi lebih duluan saya, tapi usudahnya sama-sama saya. Padahal saya itu sebelum 2 tahun sudah selesai. Itu jenderal itu. Jadi itu aneh Indonesia seperti itu. Ini lembaganya juga mungkin bermasalah, Bang. Oh ya, bermasalah jelas sekali. Bermasalah seperti itu. Sehingga akhirnya kemudian gelar itu bisa diperjualbelikan. Saya sudah pernah cerita beberapa waktu yang lalu, KPK nangkap salah satu bupati di Madura. Nah, kemudian setelah diperiksa oleh penyidik, kata penyidik, Bapak, ijazah Bapak ini palsu. Dia bilang, oh kalau begitu saya akan laporkan orang itu. Kenapa Pak? Saya suruh beli yang asli, kenapa dia beli yang palsu seperti itu? Jadi ini bukan cerita hoax, tapi ini fakta di KPK. Itu di Indonesia nih Bang ya? Masya Allah. Itu di Indonesia seperti itu.
Nah, karena itu kalau saya memberikan materi BIMTEK kepada anggota DPRD atau di ASN dan seperti itu saya katakan bahwa kalau Anda tidak punya ijazah, kemudian mau punya ijazah S1, datang ke Jalan Surabaya di Jakarta. Nanti sekian puluh juta dapat S1 di situ. Kalau mau S2 datang ke Pasar Senen, yang ujung sebelah sana itu, nah itu bisa sekian seperti itu. Jadi itu problem. Nah, itulah yang saya pernah katakan bahwa kenapa Anies dipecat menjadi Menteri Pendidikan itu karena dia bersama-sama saya 1 bulan di KPK menangani dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK, dibentuk komite etik dan dia salah satu masuk dan bahkan menjadi ketua komite etik, dan dia tahu cerita tentang ijazah-ijazah palsu itu. Jadi ketika dia menjadi Menteri Pendidikan, salah satu programnya adalah menertibkan ijazah itu. Jadi dia tidak tahu bahwa bosnya itu bermasalah dengan ijazahnya. sehingga itulah kemudian dipecat. Dia dipecat menjadi Menteri Pendidikan seperti itu. Nanti kena dong yang di atas ya. Jadi itu problem. Sehingga begitu, maka salah satu tugas dari Presiden yang akan datang itu adalah bagaimana menertibkan persoalan pendidikan nasional itu. Nah, problemnya adalah bahwa Prabowo itu sendiri terkerangkeng. Kenapa? Karena ketika Megawati dilantik, diberi gelar Profesor Honoris Causa, itu kan kemudian saya selidiki, itu yang memberikan kan Universitas Pertahanan. Nah, Universitas Pertahanan, di mana kemudian disebutkan bahwa rektor itu selain dari angkat tangan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu instruksi dari atas, yaitu dari Menhan. Menhan itu kan Prabowo seperti itu. Waktu itu Prabowo berpikir bahwa nanti dia dicalonkan oleh PDP sehingga kemudian seperti itu. Nah, itu lucu. Jadi saya waktu setelah pensiun kemudian jadi direktur pasca sarjana di salah satu universitas swasta di Sumatera Selatan. Kemudian saya diminta oleh pembina yayasan bahwa untuk keperluan akreditasi supaya saya proses guru besar saya, profesor saya proses itu tahun 2013. Itu saya ditolak. Kenapa? Karena batas umur. Jadi ada batas umur untuk mengajukan gelar profesor itu ada batas umur maksimal. Waktu itu saya sudah umur 63 kalau tidak salah. Jadi ditolak seperti itu. Batas kalau nggak salah 55 atau apa. Nah, Megawati itu lebih tua dari saya. Dan dia bukan dosen dan dia bukan sarjana, bisa dapat profesor honoris causa. Kan abang nggak punya partai, Bang. Abang nggak punya kekuasaan. Nah, kalau doktor honoris causa itu ada. Tapi profesor honoris causa tidak ada. Kenapa? Zaman Orde Baru, zaman Soeharto, profesor itu gelar kehormatan diberikan oleh Presiden. Dia punya 1-2 buku, kemudian punya prestasi dalam masyarakat, bangsa negara, diberikan gelar profesor. Itu pada zaman Orde Baru. Tapi sekarang reformasi itu sudah ada undang-undangnya bahwa jabatan tertinggi di kampus itu adalah profesor. Jadi itu jabatan. Guru besar. Sedangkan akademik tertinggi itu adalah doktor. Gelar akademik tertinggi adalah doktor. Jabatan akademik tertinggi adalah profesor. Jadi itu jabatan. Jabatan. Nah, sehingga ketika dia mau dapat profesor, dia harus doktor dan dosen. Nah, oleh karena itu maka ada beberapa profesor yang masih menggunakan gelarnya padahal dia sudah pensiun. Sebenarnya sudah tidak boleh. Ketika sudah pensiun tidak boleh lagi menggunakan gelar profesor karena itu jabatan, bukan gelar. Kalau gelar doktor itu sampai kapanpun itu, tapi kalau profesor itu jabatan, itu kecuali nanti diubah ketentuannya pada periode Prabowo, itu terserah lagi seperti itu. Jadi itu persoalan kabinet sehingga kemudian semacam BIMTEK atau apa istilahnya kemarin di Hambalang itu, baik BIMTEK presiden, calon menteri, calon wakil menteri dan seterusnya. Itu lucunya itu karena misalnya didatangkan dari beberapa pakar internasional. Nah, sementara kondisi di Indonesia itu kan berbeda. Oke, mungkin materi geopolitik lah seperti itu.
Tapi kemudian materi-materi yang berbuat kebijakan-kebijakan nasional seperti itu kan harus orang yang katakanlah seperti Ihsanuddin Nursi seperti itu yang menguasai menguasai aspek ekonomi dan disertasinya dan kemudian punya pengalaman di DPR dan sekian banyak seperti itu. Nah, kalau orang luar kan bingung, dia pakai teori yang ada di perguruan tinggi. Sementara teori perguruan tinggi itu di tempat-tempat yang lain berbeda di Indonesia. Misalnya kalau di Singapura, di apa semacam disebutkan bahwa kalau di Afrika itu pilpres itu 1 bulan baru diketahui hasilnya. Di Amerika 1 hari diketahui hasilnya. Kalau di Indonesia sebelum pilpres sudah diketahui hasilnya seperti itu. Sudah itu kan, itu aneh. Nah, sudah itu kemudian untuk wakil-wakil menteri, waktu menteri kan Prabowo memberikan materi. Nah, wakil menteri menurut logika wakil menteri berarti kan harus wakil presiden memberikan materi kan? Iya, harusnya wakil. Tapi kemudian wakil presiden menjadi peserta, wakil presiden peserta. Jadi itu jadi lucu kan seperti itu. Karena ya problemnya kapasitasnya Bang. Ya. Nah itu persoalan. Jadi soal kabinet itu. Nah kita lihatlah 100 hari atau sampai 1 tahun bagaimana pergerakan Prabowo. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua soal Kops berantas korupsi Polri ini. Ya. Tadi saya sebelumnya itu kan sering saya katakan bahwa Jokowi ini super licik dan seterusnya. Jokowi ini paling banyak tidak melanggar aturan dan melanggar aturan. Tapi dari segi etika itu sangat tidak bermoral. Tinggal 5 hari lagi. Dia lengser. Tanggal 15 kemarin dia terbitkan Perpres pembentukan Satgas pemberantasan korupsi di Polri. Ini luar biasa. Luar biasa orang apa, Bang? Yang luar biasanya tidak bermoral. Luar biasanya tidak beretika. Presiden-presiden sebelumnya itu 1 bulan sebelum pelantikan itu sudah tidak lagi memberikan kebijakan. Karena itu akan mengganggu seperti itu. Ini tanggal 15 kemarin. Jadi tanggal 25 hari mau lengser masih terbitkan Perpres seperti itu. Nah inilah yang saya maksudkan bahwa ketika dia amandemen Undang-Undang KPK, sebenarnya target Jokowi itu adalah membubarkan KPK. Waktu di YLC ada yang mengatakan bahwa amandemen Undang-Undang KPK itu melemahkan KPK. Saya katakan tidak, bukan melemahkan KPK, tapi membunuh KPK. Kenapa? Saya sudah sering katakan bahwa kalau melemahkan itu orang lemah, orang sakit, orang lesu minum vitamin, minum segala macam, dia pulih kembali seperti itu. Tapi ini saya katakan waktu itu adalah sakratul maut. Jadi sakratul maut itu kan bisa hitung hari, bisa itu pekan, bisa itu bulan, dibunuh perlahan. Nah, sehingga dengan demikian maka sekarang terbukti. Karena misalnya KPK dihancurkan segala macam, sehingga kemudian masyarakat tidak percaya, kemudian bla bla bla, terjadi kekacauan dalam internal KPK, pemerasan dan seterusnya sampai pelecehan seperti itu, sesuatu yang tidak pernah ditemukan di KPK selama puluhan tahun, belasan tahun seperti itu. Pada waktu Jokowi lah terjadi begitu. Baru kemudian tinggal 5 hari dia terbitkan Perpres untuk membentuk Satgas Pemberantasan Korupsi khusus di Polri. Padahal di dalam buku saya Jihad Memberantas Korupsi, di situ saya sebutkan bahwa di dunia ini hanya Indonesia yang menangani korupsi itu semua penegak hukum, baik KPK, kejaksaan maupun kepolisian seperti itu KPK. Di luar negeri, Singapura, Malaysia, mana-mana, yang menangani korupsi itu hanya lembaga pemberantasan korupsi yang Indonesia disebut KPK itu. Tidak ada penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan menangani pidana umum, apakah pembunuhan, apakah narkoba, apakah macam-macam seperti itu. Sehingga begitu maka kemudian mereka konsentrasi. Mereka konsentrasi terhadap tugasnya dan kemudian tidak terjadi rivalitas, persaingan ego antara lembaga. Nah, di Indonesia ini terjadi persaingan antara kepolisian, kejaksaan dan KPK karena masing-masing mau merebut
satu posisi atau satu kesempatan momentum seperti itu, dan akhirnya kemudian tidak sehat seperti itu. Nah, karena itu maka seharusnya Jokowi tidak membuat itu kalau memang betul mau memberantas korupsi seperti itu. Kalau dia serius memberantas korupsi, ya udah dia kembalikan saja undang-undang KPK. Kemudian 57 orang yang dipecat, yang sekarang dipasang di Polri itu dikembalikan ke KPK, selesai seperti itu. Dan kemudian menurut Saudara Novel Baswedan di dalam grup kami alumni KPK, beliau katakan mereka tidak pernah diajak bicara seperti itu. Dan itu kemudian itu. Nah, lantas kita tahu bahwa Kapolri siapakah? Sulistyo, orangnya Jokowi. Dengan begitu maka bisa saja kasus-kasus yang melibatkan Harun Masiku, melibatkan Firly dan seterusnya itu bisa aja kemudian dimainkan sehingga kemudian ya bisa seperti seakan-akan ada drama Korea begitu, pra-peradilan, kemudian menang pra-peradilan, selesai seperti itu, atau dijatuhi hukuman sekian tahun, kemudian remisi-remisi bebas seperti itu. Nah, itu luar biasa hukuman koruptor di Indonesia itu luar biasa sehingga tidak ada rasa takut orang yang akan mau korupsi. Yang dalam salah satu artikel saya katakan bahwa kalau zaman Orde Lama itu korupsi di bawah meja, zaman Orde Baru korupsi di atas meja, zaman reformasi mejanya dibawa kabur sekalian. Mejanya dibawa sekalian semua. Ya, itu pada periode Jokowi seperti itu, sehingga akhirnya terjadilah problem nanti ketika kemudian Prabowo resmi, Jokowi sudah tidak. Apakah Prabowo akan tetap membenarkan Satgas Pemberantas Korupsi itu, atau kemudian dikembalikan ke KPK, di mana 57 orang yang dipecat oleh Firly dulu kembali ke KPK, sehingga kemudian KPK kembali bisa utuh seperti semula, dan Prabowo bisa mendapatkan dukungan moral dari masyarakat tingkat preset, karena problem sekarang kita itu adalah yang paling tertinggi adalah soal korupsi itu. Berarti itu Mas Angga. Harus ada suara dari rakyat. Ya. Peluang penguatan KPK di kepemimpinan Prabowo itu harus ada menyuarakan terus. Betul. Ya, di dalam grup alumni KPK saya sudah minta yang mereka 57 di M57 ini bersuara soal Satgas itu, dan Novel juga sudah bicarakan publik bahwa itu tidak melibatkan mereka dan seterusnya. Dan saya berharap Pak ICW dan kemudian akademisi kampus, masyarakat sipil harus melakukan gerakan agar supaya seperti yang dimaksudkan oleh Prabowo, amaran kepada ketua-ketua partai jangan menggunakan anggaran negara untuk partai itu bisa dijalankan kalau KPK itu kuat. Kalau KPK tidak kuat, ya simsalabim bisa berubah macam-macam, karena orang Indonesia itu kan canggih-canggih. Iblis saja takut sama orang Indonesia. Iblis tidak mau bertugas di Indonesia karena orang Indonesia lebih mahir daripada iblis. Begitu Mas Angga. Baik, Bang Dullah, sebagai penutup ini, minggu depan kan Jumat depan nih udah tanggal lewat dari 20 ya, udah tanggal 25 nih. Beberapa hari lagi lengser nih yang selalu disoroti oleh Bang Dullah. Sebagai penutup nih Bang Dullah untuk pemimpinan yang baru. Ya, untuk pimpinan yang baru, pertama saya sedang mengedit buku baru saya tentang kewajiban konstitusional Presiden Indonesia. Mudah-mudahan bulan depan terbit. Salah satunya itu adalah bahwa Presiden tidak memahami sumpah jabatan. Nah, karena Presiden tidak memahami sumpah jabatan, maka Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota sampai juga tidak memahami filosofi sumpah jabatan. Di dalam sumpah jabatan itu, seseorang itu mengucapkan, demi Allah, saya bersumpah. Jadi dia tidak berjanji kepada rakyat, tidak berjanji kepada menteri, tidak berjanji kepada DPR, berjanji kepada Allah, bersumpah demi Allah. Dan itu risikonya luar biasa. Nah, ini yang pertama harus dipahami oleh Jokowi, oleh Prabowo, bahwa ketika mengucapkan sumpah demi Allah, itu bersumpah langsung dengan Allah. Nah, karena itu saya di dalam mukadimah buku saya katakan, di Indonesia itu ada 3 jenis sumpah. Pertama, sumpah pocong. Kedua, sumpah jabatan. Ketiga itu adalah yang dalam Islam itu baiat. Ya Allah,
bukan yang apa namanya Mubahalah. kalau misalnya mubahala. Dan itu saya buktikan ketika kasus kilometer 50. Saya undang 6 keluarga syuhada itu untuk mubahala dengan polisi. Saya undang Polda Jaya, mereka tidak datang. Kemudian mereka keluarga ini mubahala sendiri seperti itu. Dan itu seperti apa namanya? Kalau orang kampung 4 sekali prosesnya, hasilnya itu. Pertama, 3 orang yang diproses untuk mau yang eksekutor di lapangan 3 orang itu, 1 itu langsung kemudian dieksekusi oleh mereka sendiri. Meskipun berita keluar itu adalah ketabrak seperti itu. Tapi saya dapat informasi bahwa dia ini mau jujur muka kepada pengadilan, tapi dihabisin. Yang kedua, Jenderal Sambo kan komandan lapangan waktu kilometer 50. Nah, itu langsung kemudian dengan dia punya ajudan dan seterusnya. Jadi itu apa namanya, mubahala itu seperti apa, kapur dengan apa namanya, siri cepat sekali seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka saran saya kepada mereka yang mau disumpah, baik presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, sumpah itu janji dengan Allah langsung. Yang kedua, memahami jabatan presiden, menteri dan seterusnya. Itu dijelaskan di dalam Mukadimah 45, bagaimana melindungi bangsa, melindungi NKRI, mencerdaskan rakyat, kesejahteraan umum, dan men-trigger tercapainya perdunia abadi. Nah, itu yang harus kemudian diturunkan ke dalam program-program yang harus dilakukan selama 5 tahun ini. Sehingga dengan demikian kalau 5 tahun itu betul, maka kemudian 2045 Indonesia berkah itu bisa tercapai. Jika tidak, maka menjadi Indonesia cemas. Jadi itu barangkali pesan kepada para Prabowo dan kalau apa namanya menteri, wakil menteri untuk betul-betul memahami sumpah jabatannya sehingga kemudian melaksanakan sesuai dengan sumpah jabatan. Sehingga kalau misalnya Umar Ibn Khattab ketika jadi kadi waktu Abu Bakar jadi khalifah, 6 bulan kemudian Umar itu mundurkan diri. Abu Bakar tanya, kenapa Anda mundurkan diri? Kata Umar, 6 bulan saya jadi apa namanya kadi, tidak ada yang melapor. Tidak ada yang melapor kasusnya. Jadi saya makan gaji buta. Makan buta karena itu berhenti seperti itu. Jadi itu berbeda sekali apa namanya. Orang yang memahami konsep memahami konsep sumpah jabatan. Yang ketiga kemudian apa namanya tidak sesuai dengan apa yang itu, dia tinggalkan pekerjaan atau dia mundurkan diri daripada jabatan itu karena memakan uang rakyat. Itu adalah uang apa namanya negara dan itu adalah termasuk korupsi. Saya kira itu Mas Angga. Baik Bandullah. Terima kasih banyak nih dialog di pagi hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.